Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dilanjutkan tentang pembahasan materi P3K kompetensi manajerial, khususnya bagian pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini, karena akan ada pembahasan berikutnya yang terkait dengan seleksi P3K ataupun seleksi CPNS. Baik, langsung saja kita bahas materi P3K kompetensi manajerial, khususnya bagian pengambilan keputusan. Di sini kita harus tahu dulu apa itu pengambilan keputusan. Definisinya adalah suatu kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, inilah yang dimaksud dengan kemampuan dalam mengambilan keputusan. Jadi kita harus mampu untuk membuat keputusan yang baik. Nah, pada kemampuan pengambilan keputusan, di sini ada berbagai tingkatan atau level. Level yang terendah, level pertama, yaitu mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Berarti di sini kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan. Di mana indikator perilaku yang pertama mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Yang kedua, mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Jadi pada level pertama di sini kita mengumpulkan informasi untuk mengambil keputusan. Kemudian level yang kedua, menganalisa masalah secara mendalam. Jadi kita di sini mampu untuk menganalisisnya terhadap suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan. Di mana indikator perilaku yang pertama melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi setelah kita mendapatkan informasi, nah kita analisis permasalahan tersebut secara mendalam. Setelah itu, pada level yang ketiga, membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi. Nah, kita bandingkan, kita cari alternatifnya. Nah, kita bandingkan setelah itu. Lalu kita seimbangkan risikonya. Di mana indikator perilaku yang pertama, membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya. Yang kedua, memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian. Dan yang ketiga, menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya. Kemudian level yang keempat, menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, mitigasi risiko. Jadi kita sudah mampu untuk menyelesaikan masalah yang mengandung risiko yang tinggi. Di mana indikator perilaku yang pertama, menyusun atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam organisasi. Kedua, menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain. Dan yang ketiga, membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya atau mitigasi risiko. Jadi pada level yang keempat sudah mampu untuk menyelesaikan masalah
yang mengandung risiko yang tinggi. Kemudian level yang kelima, menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang atau strategis berdampak nasional. Di mana indikator pelaku yang pertama menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang. Nah, jadi di sini untuk pengambilan keputusannya sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka panjang. Yang kedua, menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi atau nasional. Dan yang ketiga, membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul. Jadi di sini kita sudah mampu untuk menghasilkan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan jangka panjang, bukan jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Nah, bagaimana contoh soalnya untuk kemampuan pengambilan keputusan? Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah keputusan yang saya ambil ternyata merugikan orang sekitar saya. Maka saya, apakah A, menerima penuh segala akibatnya, B, menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat, C, menerima akibatnya dengan setengah menyesal, D, menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya, atau E, menyalahkan orang lain karena tidak mengingatkan saya. Di sini kita lihat jawaban yang terbaik itu ada pada opsi A, menerima penuh segala akibatnya. Kenapa? Karena di sini kita yang salah dalam mengambil keputusan, sehingga merugikan orang lain, orang di sekitar saya ya, sehingga kita di sini menerima penuh segala akibatnya. Kemudian opsi yang skor yang keempat ada pada opsi B, menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. Ya, kita sesali terhadap keputusan tersebut. Opsi yang ketiga, skor yang ketiga ada pada opsi C, menerima akibatnya dengan setengah menyesal. Kemudian skor yang kedua ada pada opsi D, menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya. Nah, ini salah, bukan menyalahkan orang lain, namun introspeksi diri lagi kan dalam memutuskan mengambil keputusan. Apalagi yang E ya, menyalahkan orang lain karena tidak mengingatkan saya. Jadi jawaban yang terbaik ketika kita salah dalam mengambil keputusan sehingga merugikan orang di sekitar saya, maka di sini kita harus menerima penuh segala akibatnya. Kemudian contoh soal yang kedua, menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah? Nah, di sini diminta untuk pendapat dalam mementingkan kepentingan umum. Apakah A, melihat skala prioritas kepentingan, B, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, C, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, D, kebaikan, atau E, perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Jawaban yang terbaik yaitu ada pada opsi C, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Jadi kita bantu dengan tulus. Nah, inilah yang dikatakan dengan mementingkan kepentingan umum. Nah, setelah itu skor yang keempat ada pada opsi E, perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Jadi harus ditanamkan perbuatan tersebut sejak kecil, sejak dini. Kemudian skor yang ketiga ada pada opsi D, itu kebaikan. Nah, di sini penjelasannya tidak ada, cuman satu kata aja yaitu kebaikan. Seharusnya ada penjelasan lainnya. Maka untuk opsi D ini diberi skor 3. Lalu skor yang kedua ada pada opsi A, melihat skala prioritas kepentingan. Nah, kalau opsi A ini berarti kita membandingkan dulu apakah ini layak atau tidak. Jadi kurang tepat ya untuk mementingkan kepentingan umum. Lalu skor yang terendah ada pada opsi E, opsi B ya, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Nah, ini kurang tepat. Jadi kita di sini memilah-milah
apakah mereka sudah pernah berbuat baik kepada kita atau belum. Sementara kita di sini adalah membantu dengan tulus kepada orang yang membutuhkan. Maka jawaban terbaik adalah C. Contoh soal yang ketiga, suatu hari Anda pulang jam 1 waktu Indonesia bagian Barat, dini hari, menuju rumah dalam kondisi tubuh yang sangat lelah. Di jalan Anda mendapati ada kecelakaan. Maka di sini situasinya pada pukul 1 malam ya, dini hari, di mana kita menuju rumah atau pulang, lalu ada kecelakaan. Nah, apa tindakan kita? Apakah A melihat situasi terlebih dahulu? Jika memungkinkan, maka saya tolong. B, langsung pulang saja karena bagaimanapun juga kondisi badan saya sangat lelah sekali. C, pergi saja karena sudah ada orang yang mendekati korban tersebut. Pastilah sudah ada yang menolong. D, melihat sepintas, apakah korbannya parah? Jika parah, akan saya tolong. Langsung pulang saja, paling-paling hanya rekayasa komplotan perampok jalanan yang sedang melakukan aksinya. Nah, di sini jawaban yang terbaik ada pada opsi A, yaitu melihat situasi terlebih dahulu, jika memungkinkan maka saya tolong. Jadi kita lihat dulu, apakah parah atau tidak ya. Jika kita mampu untuk menolongnya, maka kita tolong. Kemudian skor yang keempat ada pada opsi D, melihat sepintas apakah korbannya parah. Jika parah, akan saya tolong. Nah, ini berbeda dengan opsi A. Kalau opsi A itu kita lihat situasinya terlebih dahulu. Di sini cukup lama ya, membutuhkan waktunya. Sedangkan pada opsi D ini melihat sepintas saja, melihat dari jauh, misalnya ya, apakah korbannya parah atau tidak. Lalu skor yang ketiga ada pada opsi C, pergi saja karena sudah ada orang mendekati korban tersebut. Pastilah sudah ada yang menolong. Nah, ini padahal kita belum tahu apakah sudah ada yang menolong atau belum. Kemudian skor yang kedua ada pada opsi E, langsung pulang saja. Paling-paling hanya rekayasa komplotan perampok jalanan yang sedang melakukan aksinya. Nah, ini kan pendapat kita, bukan kejadian sebenarnya. Kemudian jawaban yang terendah yaitu ada pada opsi B, langsung pulang saja karena bagaimanapun juga kondisi badan saya sangat lelah sekali. Padahal di sini ada kecelakaan ya, jadi harus kita tolong terlebih dahulu. Maka jawaban yang terbaik ada pada opsi A, yaitu melihat situasi terlebih dahulu. Jika memungkinkan, maka saya tolong. Sekian pembahasan materi kompetensi manajerial, khususnya bagian pengambilan keputusan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.